Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Nah, hari ini kita mau nge-review earbud. Udah lama nih nggak nge-review earbud. Kemarin sempat kita nge-review apa sih, Vin? Wheel Sound. Kemarin kita nge-review Wheel Sound. Sekarang kita nge-review masih dari earbud, tapi agak berbeda sedikit. Karena di bawahnya jacknya bukan 3,5, tapi USB-C. Berarti ada sound card-nya atau ada DAC-nya. Nih kita akan nge-review salah satu brand lokal, yaitu Bengkel Makro Edimun ALC 4050. Ini kisaran harganya di 850.000 ya. Kira-kira earbud seharga gini apakah worth, kita akan bahas. Nah, Music Lover, ini unik loh. Jadi biasanya kan earbud nih ujungnya kan jack. Kita tahu kan biasanya jack gitu ya. Nah, cuman ini kayaknya ini satu-satunya earbud yang pakai ujungnya udah ini USB-C. Berarti sudah pakai DAC nih, udah pakai sound card. Ngomong-ngomong, Bengkel Makro ini, Edimun terutama ya, line up Edimun, ini gue udah pakai lama sih sebenarnya. Tapi yang jacknya nih, ini Edimun yang lama. Ini gue punya ini sekitar mungkin 4 tahunan. Nah, ini yang paling baru, mereka launching di bulan Juli 2020 ini. Ya, Edimun ALC 4050. Ini bakalan kayaknya mengguncang dunia persilatan. Apaan sih mengguncang dunia peraudioan? Karena ini inovasi baru banget gitu. Ya, jarang banget yang ngeluarin sampai ada USB-C-nya gini. Kita tahu kan HP sekarang, line up HP sekarang itu sudah jarang yang pakai jack 3,5. Nah, mungkin ini salah satu jawabannya gitu. Tapi sebelumnya kita coba cek dulu spek-speknya ya. Nama produknya adalah Edimun ALC 4050. Nah, bahan dasarnya ini, kalau Music Lover pernah tahu earbud yang namanya Edifier H180, nah itu bahan dasarnya ini. Ya, jadi ini sebenarnya bahan dasar dari Edifier H180. Kemudian tanggal rilisnya itu di 7 Juli, jadi beberapa minggu yang lalu, baru banget. Kemudian jenis earphone-nya itu DAC earbud katanya. Interface-nya udah pakai USB tipe C, ya tentu saja yang harus support dengan OTG. Chipsetnya pakai Realtek ALC 4050, makanya namanya ALC 4050 gitu. Terus samplingnya itu 32 bit sampai 384 kHz. Terus frekuensi respon 40 Hz sampai 40 kHz. Jadi kalau di 40 kHz berarti udah, kalau standar sertifikasinya udah high res sih. Oke, kabelnya ini pakai kabel 4 braid pure copper. Nah, ini namanya kalau nggak salah kabel Demun. Nah, itu kabel unik sih, jarang yang tahu kabel itu. Terus ini menarik sekali nih. Dia dapat foam, ini niat loh. Biasanya kalau kita beli earbud kan biasa aja gitu ya. Ini dia kasih earbudnya yang Hyegi loh. Ini yang lumayan high end untuk foamnya. Ya, dia pakai yang biasa satu sama yang Hyegi satu. Ini unik sekali. Oke, sekarang kita bahas dari build quality-nya. Nah, hal yang paling gue suka dari Bengkel Makro, build quality-nya itu luar biasa bagus banget. Ya kayak tank. Ini bisa dilihat Music Lover. Jack-nya ini, konektornya ini yang USB-C-nya ini benar-benar kerasa solid banget gitu. Terus mereka ngasih logonya Bengkel Makro. Terus mereka ngasih logonya Bengkel Makro di sini, ada Bengkel Makro tulisannya, terus ada tulisan DAC, terus ada tulisan juga Bengkel Makro gitu. Ya, ini kayaknya dari logam, gue nggak tahu, kayaknya stainless steel. Ini kuat banget, kelihatannya sturdy banget. Nah, kita ke atas, kabelnya, kabel Demun. Ini salah satu kabel yang gue rasa paling kuat. Music Lover tahu tali jemuran? Mirip tali jemuran tuh, lihat. Ya, tali jemuran tuh yang kayak rafia yang dipilin-pilin gitu. Nah, ini mirip banget. Tapi tenang aja, ini bukan tali jemuran kok. Ini kuat banget, ya. Ini gue kasih contoh ya. Ini punya gue yang udah kurang lebih 4 tahun lebih, hampir 5 tahun, tapi masih tetap oke loh. Masih kuat banget. Splitternya bahannya dari logam, kayaknya juga stainless steel. Sampai ke atas, housingnya, yang tadi gue bilang dia pakai Edifier H180. Kemudian ukuran housingnya ini bukan ukuran housing sejuta umat yang 15,4. Enggak, ini lagi lebih kecil. Ukurannya 14,8.
Jadi lebih nyaman untuk dipakainya. Ya, desainnya juga kalau Music Lover tahu Edifier H180 itu ya seperti ini gitu, keren. Nah, itu aja mungkin dari build quality-nya. Untuk build quality, gue mungkin kasih nilai 9 karena ini bener-bener solid banget gitu. Nah, untuk desain ya oke lah. Pernah lihat nggak ada kabel warna ini, warna apa sih? Warna merah bukan, agak orange juga enggak gitu. Jadi unik warnanya gitu. Desainnya oke lah, menarik. Ya, gue kasih poin mungkin 8 lah untuk desainnya. Nah, cuman memang ini yang satu hal yang gue mungkin bukan satu hal yang apa ya, yang jadi cons-nya gitu, bukan. Tapi memang seperti ini. Ini kabelnya agak sulit ditekuk, jadi memang keras. Ya karena memang dia build quality-nya bagus gitu ya. Jadi memang agak keras. Nah, satu juga poin yang gue mungkin mesti kasih tahu, kabel kayak gini, yang pengalaman gue dari pakai yang lama, yang ini, itu ada yang istilah namanya mikrofonik. Mikrofonik itu kayak misalnya kalau kita pakai terus kena baju itu suka ada bunyi gitu. Bukan bunyi dari headsetnya, tapi bunyi dari kabelnya. Jadi kayak bunyi gesekan, itu cukup kedengeran. Nah, ini karena kabelnya sangat keras, sangat solid, makanya dia agak sedikit bunyi gitu ya. Ini benar-benar kayak tali jemuran sih. Itu kuat banget gitu. Oke, mungkin itu untuk build quality sama desainnya. Nah, sekarang kita coba fittingnya dulu. Fittingnya ini karena ukurannya 14,8 mm ya, drivernya kecil, terus housingnya juga kecil. Di kuping gua sih nyaman-nyaman aja gitu, gampang banget masuk di kuping. Nih seperti ini kan, nah, cukup solid lah, ya nggak gampang jatuh-jatuh. Oke, sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Oke, nah gimana sound quality-nya? Ngomong-ngomong, gua ngetesnya ini pakai di Vio M11 Pro gua, sama di handphone gua sekarang gua lagi pakai Samsung A71. Suaranya itu agak berbeda dengan yang jack yang lama ya, karena mungkin mereka sudah improve, apalagi kemudian ini kan ada DAC-nya. Jadi kemungkinan besar warna suara dari DAC-nya ini mempengaruhi sebagian besar dari bunyinya, dari driver Eddymon ini. Nah, yang gue notice yang pertama itu bassnya memang lebih tight, lebih cepet, dan apa ya, bukan yang deep dan punchy. Ya, jadi lebih arahnya cepat. Mungkin kayaknya sih waktu tuning ini bengkel makro mungkin arahnya lebih ke yang rock gitu ya. Jadi soalnya gue dengerin ini kayaknya bassnya bass rock gitu, agak cepat. Kemudian bukan yang gede banget gitu. Jadi arahnya seperti itu. Overall secara umum bunyinya sih cukup netral. Jadi tidak ada yang terlalu di boost sampai sedemikian rupa gitu. Ada sih tapi nggak sampai over. Nah, untuk mid-nya itu posisinya itu lebih maju. Music Lover kalau mungkin pernah dengerin earbud Edifier H180 itu pasti tahu sebenarnya bunyi awal atau standar bunyi H180 itu V-shape. Tapi ini luar biasanya itu nggak V-shape lagi, jadi mid-nya malah maju. Ya, bahkan mungkin gue ngerasa sedikit agak di boost mungkin di mid high-nya. Ya, jadi apa ya, unik banget gitu, udah beda banget sama Edifier H180. Untuk treble-nya, kalau mungkin beberapa orang dengerin H180 itu kerasa sedikit agak mungkin piercing atau terlalu extend. Nah, ini arahnya lebih smooth ya. Nah, sekarang kita bicara teknisnya. Teknisnya overall ini lumayan ya. Gue nggak bisa bilang ini paling bagus, tapi oke lah. Untuk ukuran earbud ini oke. Dan ini juga kerasa sound stage-nya luas, separasinya bagus, positioningnya bagus. Cuman mungkin yang gue rasakan agak kurang sedikit buat gue, itu gue nggak dapat clarity yang benar-benar apa ya, yang benar-benar sparkle, yang benar-benar apa, benar-benar kerasa gitu. Jadi buat gue yang mungkin perlu diperhatikan itu clarity-nya. Kemudian black background-nya atau noise floor-nya itu cukup rendah, gue ngerasa ini sangat bersih ya. Transient ini menarik loh, transiennya cukup bagus untuk ukuran earbud, jadi cukup cepat. Kemudian apa ya, dynamic range-nya bisa presentasikan musik dengan baik ya. Cuman memang sih gue ngerasa yang tadi gue bilang tuh di mid-nya ada sedikit boost gitu. Kadang-kadang kalau gue naikin volumenya itu jadi kerasa agak sedikit peak. Jadi kayak
buat gua itu agak sedikit over gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai di volume yang standar aja nggak kerasa. Cuman kalau kita agak sedikit naikin volumenya memang kerasa di yang di boost itu yang di mid high-nya gitu. Tapi overall ya oke-oke aja sih. Oke, music lover, mungkin itu aja sih dari gua. Tapi yang paling penting harus selalu coba dulu dan percaya sama kuping sendiri. Ini untuk mendengarkan musik-musik sekarang masih dapat, akustik masih dapat, rock kayaknya sih oke nih, ya. Oke, anyway itu aja dari gua. Sampai ketemu lagi. Ingat untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Like, comment, share, subscribe,